Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planters Nusantara dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Wawan. Pada video ketiga kali ini, yang akan kita bahas adalah tema fungsional. Pada bagian pembelajaran fungsional ini terdiri dari beberapa modul, yaitu Plantation Agribusiness Insight, Manajemen Tanaman Perkebunan, Sistem Manajemen Mutu atau SMM, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3, dan yang terakhir ialah Support System, yaitu Manajemen Air, Jalan, dan Jembatan. Agribisnis terdiri dari kata agri dan bisnis yang apabila diartikan menjadi pengusahaan pertanian secara luas dan berkarakter bisnis berskala besar dengan upaya meraih nilai tambah komersial yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Dari karakter tersebut, maka agribisnis dalam perkembangannya memiliki tantangan-tantangan dan peluang-peluang. Tantangan yang dihadapi diantaranya produktivitas tanaman yang belum maksimal, pengendalian biaya produksi, stabilitas harga jual, peta persaingan, kebijakan, isu lingkungan, dan masih banyak lagi. Sobat Planters Nusantara dapat tulis kolom komentar ya. Namun masih terdapat peluang-peluang sehingga agribisnis tetap dapat eksis bahkan berkembang pesat hingga saat ini. Di antaranya sebagai sumber pangan, sumber energi, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pada modul kedua yaitu manajemen tanaman perkebunan yang membahas 4 komoditi utama atau core commodity PTPN Group, yaitu tanaman sawit, gula atau tebu, karet, dan teh. Sedangkan pada modul ketiga membahas terkait sistem manajemen mutu, yang mana saat ini hampir seluruh industri menerapkan Total Quality Management atau TQM. Sedangkan beberapa organisasi atau industri lain menerapkan sistem manajemen yang lebih maju dan kompleks. TQM sendiri menuntut keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholders di dalam organisasi yang dikoordinir oleh suatu manajemen untuk memenuhi standar mutu yang menetapkan serta memberikan kepuasan pelanggan. Acuan sistem manajemen mutu secara internasional saat ini ialah ISO 9001 tahun 2008 yang diperbaharui ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 bertujuan untuk menjamin konsistensi organisasi dalam menghasilkan produk bermutu yang memuaskan pelanggannya. ISO 9001 berisi persyaratan bagaimana organisasi harus mengendalikan berbagai proses yang dapat mempengaruhi mutu, baik langsung maupun tidak langsung. Persyaratan tersebut pada dasarnya adalah saduran dari praktek kegiatan sehari-hari yang telah mengalami penyesuaian dengan tuntutan ISO 91, sehingga pada akhirnya terjadi penjaminan mutu. Dalam modul keempat terkait SMK 3 berisi tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta dasar-dasar penerapannya menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan A. Perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan audit SMK 3. B. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi. C. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Perusahaan yang melanggar SMK 3 disanksi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 190. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki komitmen dan kebijakan K3 yang di dalamnya harus terdapat pada komitmen K3 1. Usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Pada kebijakan K3 harus 1. Ditandatangani oleh pucuk pimpinan. Yang kedua, dikonsultasikan dengan perwakilan serikat pekerja atau P2K3. Pada modul kelima, disampaikan manajemen air, jalan, dan jembatan sebagai support system dalam pengelolaan usaha perkebunan agar terjadi efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Seringkali, kegagalan dalam manajemen air, jalan, dan jembatan memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas tanaman, produktivitas kerja,
efisiensi, serta kegagalan dalam pencapaian target KPI. Untuk itu sangat penting dalam memperhatikan manajemen air, jalan, dan jembatan. Perencanaan atau desain yang baik dalam menyusun manajemen support, penjadwalan yang tepat, hingga pemeliharaan yang rutin, serta evaluasi diperlukan supaya tetap memberikan support yang maksimal untuk pencapaian target perusahaan. Oke, kiranya dalam video sesi ketiga terkait fungsional ini dapat bermanfaat untuk Sobat Planters Nusantara dan pemirsa semuanya. Sampai jumpa, salam akhlak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.